Lagi nyari monitor 27 inci yang worth it? Mungkin yang satu ini bisa jadi pertimbangan. Mari kita review. Nyari monitor buat kebutuhan sehari-hari dan buat gaming itu tuh sekarang memang lebih gampang sebenarnya sih. Cuman agak tricky karena apa? Ada brand monitor yang ngejual harganya tuh agak sedikit kemahalan. Nggak value for money banget gitu. Cuman sepertinya yang satu ini itu tuh bisa jadi pertimbangan kalian, terutama buat kalian yang nyari monitor 27 inci yang enak dipakai buat gaming dan kegiatan lainnya. Ini adalah monitor dari Gigabyte, yaitu adalah Aorus GS27Q. Yang baru aja kita dapetin sekitar beberapa waktu yang lalu lah setelah kita tes, dan akhirnya hari ini kita shoot videonya. So far menurut kita ini adalah monitor yang cukup worth it. Tapi seberapa worth it? Pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke review, kita sebelumnya juga udah pernah bahas gadget lain, yaitu ada Acer Aspire Lite yang special edition ya, 25 tahun, yang bisa kalian cek videonya di atas ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Upstation Media di bawah ini. Dan kalau udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita masuk ke bagian kemasan ya. Untuk kemasannya ini termasuk yang ya simple ya, seperti monitor-monitor pada umumnya. Nggak ada yang istimewa emang. Dan isi kotaknya kita bakal dapat langsung monitor dengan kakinya lengkap. Kemudian ada kabel HDMI, kabel DisplayPort, dan juga ada kabel power, dan juga paket kelengkapan dokumen yang standar. Kemudian kita ngomongin soal desain. Ini adalah tipe monitor yang memang desainnya tidak macem-macem ya. Dia nggak berusaha menunjukkan kalau ini tuh monitor gaming, jadi desainnya memang tidak wah banget. Kalau gue nyebutnya ini emang simple tapi stylish, karena kalau kalian perhatikan ya, ini tipe-tipe kayak monitor modern zaman sekarang ya. Dia punya pakai bezel yang tipis banget, jadi kelihatan si monitor ini tuh luas. Kemudian ada tulisan Gigabyte di bagian depan, kecil bagian sini untuk namanya, dan dia ada di bagian belakang. Cuma bagian belakangnya kita jarang lihat juga sih, jadi ya menurut gua nggak masalah sih. Tuh di bagian kakinya dia ada tulisan gaming. By the way, ini satu-satunya identitas dia sebagai monitor gaming, yaitu cuma ada di bawah ini. Tulisannya gaming dengan ada teksturnya gitulah. Kelihatannya emang simple sih, tapi gue suka karena ya lagi-lagi gue nggak suka hal-hal yang norak ya lagi-lagi. Kemudian di bagian ujung sana itu ada indikator untuk power. Untuk tombolnya sendiri dia pakai tombol joystick di bagian bawah tengahnya sini, jadi untuk aksesnya itu mudah banget. Kemudian untuk kakinya dia pakai tipe kaki yang kotak gini ya, bukan yang tipe V. Kalau misalnya kalian perhatikan di pasaran kan ada yang V sama yang kotak begini. Kalau gue personally gue suka yang kotak begini. Karena apa? Karena nggak makan tempat. Ini bakal berguna banget kalau kalian punya meja yang nggak terlalu besar. Jadi sangat hemat tempat sih. Cuman emang minusnya adalah dia ini cuma bisa tilt viewing ke depan belakang aja. Sorry, ke atas bawah aja. Jadi emang agak limited sih, dan dia nggak bisa dibikin ke mode kayak portrait gitu. Kalau misalnya kalian pengen bikin monitor kalian lebih fleksibel, pengen portrait segala macam, dia juga udah nyediain VESA mount 100x100 di bagian belakang yang bisa kalian pasang kalau sudah punya bracket terpisah. Lagi-lagi bracketnya terpisah ya, ini nggak datang dengan kemasan, dan itu wajar. Kemudian untuk pemasangan kakinya ini gampang banget, tinggal kalian cepat aja, bisa kalian lihat di footage berikut ini. Jadi emang beneran gampang, nggak ribet. Kemudian untuk portnya sendiri dia cukup standar ya. Dia punya 2 HDMI 2.0, kemudian ada DisplayPort 1.4 dan juga 1 audio jack. Cuman memang ini bukan tipe monitor yang punya speaker ya. Dan lagian kalau menurut gue speaker di monitor tuh nggak terlalu kepake ya, karena suaranya pasti bakal B aja. Jadi kenapa nggak dimaksimalin buat nekan budget buat maksimalin kualitas si monitornya. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Kayak yang udah gue sebut dari tadi ya, ini adalah tipe monitor 27 inci ukurannya dengan resolusi 2560x1440 alias QHD alias 2K. Jadi ukurannya gede ya. Kalau misalnya gue disuruh milih 24 sama 27, gue bakal milih 27 sih, karena lebih puas ya, terutama dengan setup di rumah gue. Kayaknya bakal lebih cocok dengan monitor yang tipe ukurannya 27 inci kayak gini. Panelnya juga IPS, dan dia juga punya teknologi anti glare, jadi untuk dipakai dilihat dari samping tuh dia nggak ada cahaya mantul-mantul gitu. Untuk refresh rate-nya dia up to 165 Hz.
Cuman menariknya, ini tuh bisa kalian overclock sampai 170 Hz. Caranya gimana? Kalian itu mesti pasangin si monitor ini dengan menggunakan DisplayPort bawaannya ya, atau DisplayPort yang lain juga gak masalah. Kemudian di bagian OSD-nya kalian bisa masuk ke bagian overclock, kemudian di enable. Nanti di bagian setting itu bakal kebuka opsi untuk pakai 170 Hz. Memang beda tipis sih, tapi kalau misalnya kalian pengen pakai si monitor ini dengan performa yang maksimal, ya itu bisa dinyalain sih. Cuman emang ada peringatan sih, takutnya bakal terjadi stutter. Jadi kalau misalnya terjadi stutter ketika kalian pakai, bisa diturunin aja ke 165 Hz. Kemudian untuk di bagian USD-nya sendiri itu aksesnya gampang ya, kayak kalian tinggal klik pencet aja di joystick di bagian bawahnya, klik tengah gitu, ntar langsung muncul opsi-opsi yang bisa kalian setting, termasuk di bagian picture ya. Untuk bagian picture nih dia ngasih beberapa opsi, ada kayak standard, gaming, kemudian apalagi nih ada movie segala macam yang bisa kalian sesuaikan. Kalau kita pakai di mode custom sih, biasanya kita ada sedikit custom warnanya biar kelihatannya lebih enak buat sehari-hari. Untuk settingannya kita pakai yang kayak gini nih, ntar dilihat aja ya. Kemudian juga dia ada fitur yang cukup standar ya, seperti ada di monitor gaming lainnya, yaitu fitur crosshair yang akan memudahkan kalian buat yang doyan main game FPS. Pokoknya tembak-tembakan, mau itu PUBG, CSGO atau Valorant, itu bisa kalian aktifkan fiturnya biar memudahkan kalian untuk nembak. Ada juga fitur timer yang bisa kalian pakai, misalnya kalau mau kalian pakai ini buat warnet, misalnya billingnya udah kelewatan, bisa kalian cek di situ. Untuk fiturnya sendiri ini udah support AMD FreeSync Premium dan juga HDR Ready. Jadi kalau misalnya PC kalian itu pakai AMD, itu bisa langsung support dengan fitur yang tadi gue sebutkan. Kemudian dia juga punya fitur Black Equalizer yang bakal ngebantu monitor ini untuk mencerahkan area warna hitam. Jadi kalau misalnya buat kalian yang takut main game horror, jadi bisa kalian itu mentokin aja biar hantunya itu biar kelihatan duluan, jadi kalian nggak terlalu kaget pas hantunya muncul. Dan ya itu sih gue pakai misalnya buat main game horror di sini, karena gue nggak terlalu suka game horror, by the way. Gue nggak suka jump scare. Ngomongin soal color gamut, Gigabyte ngeklaim kalau monitor ini itu udah pakai 100% sRGB. Cuma yang namanya monitor tuh nggak ada yang sempurna ya. Kalau misalnya ada produsen yang ngeklaim dia 100% sRGB, pasti ada aja kurang-kurangnya, dan ternyata sepertinya sih bener ya. Soalnya kalau kita lihat kayak review yang lain, itu tuh dia bilang ini tuh nggak 100% sRGB, tapi mendekati lah, masih di atas 90%, jadi nggak masalah. Dan sebagai bukti, editor kita pakai ini ketika masa review, dan katanya ini tuh buat color grading masih bagus banget. Gimana Tor? Bener gak? Benar. Nah, katanya dia bener. Kalau misalnya kerjaan kalian yang suka bermain dengan warna, ini tetap monitor yang bisa kita andalkan, dan ini top from experience. Bobotnya sendiri dia 7 kg by the way, jadi ya tadi gue lupa mention, jadi nggak ya standar lah ya. Lagian siapa yang mau bawa monitor kemana-mana? Untuk main game ini enak banget, karena dia sudah 165 Hz bahkan 170 Hz kalau misalnya kalian overclock. Jadi buat main game yang harus berhubungan dengan FPS tinggi seperti Valorant, seperti CSGO, yang butuh kelincahan tinggi, itu sangat enak banget. Udah sangat lincah lah. Kemudian untuk kalian yang suka main game open world atau game-game yang membutuhkan visual yang luas, karena dia punya ukuran 27 inci, pakai monitor ini udah sangat enak banget. Apalagi nyobain game apa aja sih? Gue suka main game Tekken di sini by the way, dan itu kelihatannya enak banget. Kemudian ketika gue pakai monitor ini untuk nonton film, gue termasuk yang suka karena warnanya lagi-lagi cukup yang ngepop ya, termasuk yang ngepop. Kemudian karena dia 27 inci, jadi kelihatannya luas banget. Termasuk yang nyaman lah untuk dipakai buat nonton film. Mungkin buat gimana kira-kira penampilannya ketika gue main game dan juga buat nonton, bisa kalian cek footage lengkapnya berikut ini. Kemarin kita udah nyobain dari ghosting si monitor ini pakai UFO test, dan hasilnya itu cukup bagus ya. Ya memang kita masih bisa ngelihat bayangan-bayangan ketika di tes, cuman emang nggak begitu banyak sih, dan masih sangat oke banget ya. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Ada satu hal yang gue ketinggalan, kalau misalnya kalian pengen settingan bawaan yang ada di monitor ini, itu kan bisa kalian akses lewat OSD ya.
Cuma ada opsi lain, yaitu dengan mendownload apps yang namanya Gigabyte Control Center. Dan di sini itu bisa kalian temukan settingan bawaan yang bisa kalian atur sesuka hati. Contohnya kayak yang ini, bisa kalian atur brightness, contrast, sharpness, segala macam, black equalizer. Jadi semua bisa kalian setting di sini. Kemudian ada juga untuk crosshair ya. Ya intinya ini opsi lain untuk buat kalian akses bagian settingnya aja. Ya ini fitur tambahan yang mungkin bisa kalian coba sih. Terutama kalau misalnya kalian punya aksesoris Gigabyte lainnya. Misalnya kayak keyboard atau peripheral gaming lainnya dari Gigabyte. Oh ya, kesimpulannya. Jadi ini adalah setelah kita coba ya selama beberapa waktu, menurut kita ini adalah monitor yang termasuk mungkin value for money ya. Karena dengan segala fitur yang dia bawa, kayak ini tuh ukurannya 27 inci, IPS panelnya, kemudian dengan color gamut sRGB klaimnya, dan tetap secara editing setelah kita pakai itu masih enak aja. Kemudian dengan refresh rate bawaannya yang 165 Hz yang bisa di overclock sampai 170 Hz, menurut gue dengan harga jualnya yang 3,5 juta, ini termasuk yang worth it. Karena kayaknya kalau misalnya kalian lihat di pasaran, monitor dengan harga segituan, kayaknya ya, mungkin correct me if I'm wrong, itu rata-rata dia masih di 144 Hz. Jadi ya mungkin ini salah satu opsi yang bisa kalian pertimbangkan kalau mencari monitor dengan spek yang kayak gua sebutin tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini monitor yang tepat buat kalian? Itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan untuk nextnya kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi sih? Dan sedikit spoiler, kita akan ngebahas satu gadget yang ada di depan kita, yaitu adalah keyboard dari Ajas. Ini adalah keyboard budget dari Ajas yang akan kita review di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyari keyboard, pantengin aja di video kita di upstation.media. Oke, dan juga jangan lupa kalian bisa temuin review tertulisnya di www.upstation.media. Segitu aja untuk video gue kali ini. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Gila men, naga keluar.